Panas banget. Bagaimana status kawasan hijau itu akan mengalami penyusutan dan juga akan berubah bentar. Ada, tapi prosedurnya juga bohong. Katanya mau dikasih uang jadi pas itu bohong. Panas banget. Waktunya ya. Iya, tergantung bulan juga biasanya. Kalau siang panas, kalau malam dingin banget. Tapi panasnya kebanyakan biasanya jam segini ya. Jatinangor. Kalau siang lumayan ya. Kalau siang terik sih mungkin ya. Terik. Iya, kadang panas, kadang adem juga gitu. Tapi seringnya gimana panas? Ya, panas sih di sini. Lumayan. Oke, kira-kira Bapak tahu nggak kenapa ya penyebabnya Jatinangor jadi panas? Karena kemungkinan sih kalau sekarang kan di atas juga yang kayak pepohonan gitu, yang penghijauan gitu kan terhambat sama jalan-jalan tol gitu. Ya paling karena itu juga sih. Kalau dulu sih kayaknya banyak proyek yang di sana kan, proyek tol juga, itu kan ngerukuin cuaca juga kayak gitu kan. Jatinangor, sebuah kecamatan perbatasan antara Kabupaten Sumedang dan Kota Bandung, dicanangkan sebagai pusat perkembangan perkotaan. Hal ini tertulis dalam Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2009 hingga 2029. Hal ini membuat Jatinangor memiliki banyak infrastruktur baru selama 10 tahun terakhir. Adapun yang saat ini masih dalam tahap pembangunan seperti apartemen Loven dan Jalan Tol Cisumdawu juga merupakan bagian dari pembangunan kawasan ini. Atas dasar pembangunan tersebut, kawasan hijau di Jatinangor pun kian menipis. Suhu di Jatinangor juga ikut memanas. Ada yang disebut dampak secara langsung, ada yang disebut dampak yang tidak secara langsung. Dampak yang secara langsung siapa? Masyarakat sekitar. Dampak yang tidak secara langsung apa? Dari setiap pembangunan itu akan menimbulkan perubahan iklim atau global warming. Artinya semua Bandung Raya, masyarakat Bandung Raya akan juga terdampak dari sebuah aktivitas itu yang disebut masyarakat terdampak yang tidak secara langsung gitu. Nah, masyarakat terdampak secara langsung apa saja? Selainnya jelas ya, suhu akan berubah, iklim akan berubah. Dalam musim hujan mungkin bisa mengalami ampun paralon, tapi ya mudah-mudahan bukan jadi doa, bisa terjadi longsor, bisa terjadi tanah amblas, bisa terjadi banjir gitu ya. Terus juga di musim kemarau bisa terjadi kekeringan gitu ya, dan peningkatan suhu yang tidak stabil gitu. Dan itu akan mempengaruhi terhadap kesehatan masyarakat sekitar. Jadi dampaknya jelas sekali gitu. Nah, bukan berarti jangan dipikir bahwa teman-teman kecil aktivitas pembangunan itu tidak akan berdampak. Meskipun tadi saya bilang dampak itu ada dua kaitan juga, ada positif dan negatif. Tapi kalau misalnya melebihi ambang baku mutu atau daya dukung daya tampung lingkungan yang ada di kawasan itu, ya tentunya dampaknya bukan positif tapi negatif. Kalau sekarang mah udaranya jadi agak panas, beda bisa pernah dibangun tropi, banyak proyek-proyek jadi udaranya nggak sejuk kayak dulu. Ya, di sini banyak pas yang paling dekat yang kena. Tadinya kan kalau nggak ada ini ya angin itu kecil. Sekarang ada angin ini jadi angin dimantul ke sana, mantul ke sini gitu.
yang paling dirasain terutama untuk warga sini ya, kerusakan jalan ini. Mungkin itu defense sih. Ya ada Itu plus minusnya plus pasti. minusnya pasti. Ya, Pasti. Bisa memudahkan memberi akses juga, tapi juga mungkin untuk pembangunannya mungkin mengganggu sedikit juga ke suasananya. Ada komentar? Enggak ada. Oke, ya. Setuju sih sama teman-teman juga. Plus minusnya, plusnya tadi memudahkan transportasi juga, tapi minusnya ya panas gini ya, dan pembangunan dan banyak truk-truk juga berdebu juga. Akses mungkin ke nomor kali ya. Iya. Terus kan emang kalau misalnya di Sumbawa itu kan dibikinnya juga buat biar ini kan, biar apa? Ya biar apa? Cepat gitu ke Nangor. Dua-duanya sih bisa aja. Soalnya kan yang ke satu kan mengurangi macet yang di jalan raya ini juga kan, jalan raya Jatinangor. Kalau yang keduanya yang apa? Ngancurin itu apa? Yang merusak lingkungan ya juga. Soalnya kan penghijauan dari daerah sini juga terhambat juga gitu. Itu kan membelah gunung juga kan? Iya. Kalau lahan hijau tetap ada, karena walaupun kebijakan pembangunan apartemen, ada juga kebijakan dari pemerintah untuk lahan terbuka, ada berapa persen itu memang di Perbuknya juga dipersyaratkan. Ketika membangun perumahan ataupun apartemen itu tetap harus ada kawasan hijau. Ya, minimal berapa persen? Berapa persennya itu ada kawasan hijau. Jadi tidak bisa dibangun, misalkan dia punya tanah berapa ribu meter, 100% nggak bisa dibangun 100%. Nggak ada 30% ya. Berapa persen untuk kawasan hijau. Orang itu untuk upaya mempertahankan daerah resapan. Mungkin nih Pak, kalau ke depannya bakal ada investor lagi mau ngebangun di Jatinangor, di Hegar Mana nih khususnya? Welcome. Bisa. Bisa. Kita tidak bisa menolak pembangunan, tapi dengan catatan prosedur ditempuh. Jangan misalkan gini, dia membangun perumahan di daerah kawasan penghijauan, kan itu juga izin dari pemerintahnya nggak bisa. Tetap yang mengizinkan adalah pemerintah kabupaten, dalam hal ini kita pemerintah daerah kabupaten. Kita hanya sebatas, meskipun misalkan pemerintah desa atau misalkan masyarakat tidak keberatan dengan itu, tapi berdasarkan RUTR di kabupaten itu tidak bisa, nggak akan keluar izinnya. Dan kami berharap setiap ada pembangunan, mungkin minimal warga kami juga ikut terbangun dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Itu yang kita sampaikan kepada investor-investor yang membangun, berinvestasi lagi. Kita tidak akan menghambat, pasti kita welcome, terbuka, karena dengan adanya investor ya pasti ada positifnya juga, ada manfaatnya. Yang jelas kita untuk investor tetap kita welcome, terbuka, karena itu adalah salah satu upaya untuk mendongkrak kesejahteraan masyarakat. Dengan makin banyaknya investor, tentulah makin maju juga daerah kita. Pengurangan emisi mungkin ya. Itu berpengaruh sih. Ya, mungkin penanaman banyak pohon kali ya. Tumbuhan. Iya, lebih penghijauan sih. Kayaknya sih simpelnya itu sih, karena mungkin karena kita masih mahasiswa kali ya, jadi nggak terlalu ada power gitu ya. Jadi mungkin hal-hal kecil dulu sih dari ya, buang sampahnya nggak boleh sembarangan gitu. Ya kayak gitu-gitu aja sih, peduli lingkungan aja. Lahan hijaunya sih, iya. banyakin pohon. Terus juga truk-truk itu kalau di daerah mahasiswa dikurangin, itu kan polusi ya, udah mau panas. Kan katanya udah ada tol baru sih. Nah iya, bisa dialihin aja ke sana semua gitu. Jadi di sini cuma mobil pribadi gitu, atau enggak emang lewat aja gitu. Terus ya harusnya pemerintah juga mikirin ini sih, maksudnya kalau dia bangun tol berarti dia juga harus membangun lahan hijau gitu, kayak harusnya kayak gitu, yang mengganti gitu loh. Karena kan emang kita juga nggak bisa kayak jalan tol juga baik juga kan sebenarnya buat mobilitasnya dan buat ekonomi dan segala-galanya, aspek yang lain. Kalau menurut saya sih lebih baik ya di pinggir-pinggirnya itu ya nanam pohon lah, atau buat yang neduh-neduh juga gitu kan. Jadi biar supaya lebih seger juga, nggak terlalu panas kayak gini. Ya mudah-mudahan lah dari pemerintah bisa dapat penghijauan lagi gitu dari daerah atasnya. Soalnya kan sekarang juga tumbuh-tumbuhan kayak pohon gitu tuh udah
apa ya disebutnya, udah agak kurang gitu, nggak kayak dulu lagi. Pernah ada di daerah atas di Kiara Payung, bumi perkemahan Kiara Payung. Ada di sana nanti di atas sana kan dulu itu ada masyarakat juga yang ikut serta gitu. Berarti dari pemerintah ya? Iya, dari pemerintah. Kita upayanya mempertahankan harus ada kawasan ini dan daerah resapan, dan itu juga dan berdampak pada ketersediaan air. Iya. Berpengaruh ketika tanah atau lahan berfungsi sebagai pemukiman, daerah resapan juga akan berkurang. Itu kebijakan-kebijakannya tetap kita ada upaya-upaya penghijauan di daerah-daerah tertentu, khususnya daerah-daerah resapan, daerah atas. Kalau nggak ada resapan air, di samping ketersediaan air tanah juga bencana banjir ini berdampak pada warga. Jadi tetap pada kebijakan itu kita himbau masyarakat, kawasan-kawasan yang memang ditanami ya kita tanami. Dan juga pemerintah kan tidak semua bisa dipakai untuk pemukiman. Ada beberapa daerah atau beberapa wilayah yang memang diperuntukkan untuk kawasan hijau. Perizinannya juga nggak asal-asalan. Saya pikir yang lebih penting itu pertama, kalau memang dirasa dari setiap intervensi aktivitas pembangunan itu berdampak signifikan terhadap kawasan, gitu ya, terhadap terjadinya alih fungsi dan lain sebagainya, maka perlu upaya penertiban izin-izin. Apakah moratorium atau memang sudah tidak lagi diperlukan untuk dikeluarkan izin-izin baru. Selain moratorium, tidak dibolehkan ada izin-izin baru. Satu itu. Yang kedua, bagaimana misal dari kawasan atau konsesi yang sudah ditentukan di satu wilayah, berapa persentase sebagai kawasan hijau jadi restorasi. Restorasi itu dipulihkan kembali, ditata ulang kembali. Bagaimana sebuah kawasan itu kembali dan pulih juga sesuai fungsinya. Dan yang ketiga ya penertiban terhadap izin-izin ilegal. Gitu. Penegakan hukum itu harus dilakukan. Menurut saya seharusnya sebuah kawasan yang dimana mayoritasnya itu didominasi oleh mahasiswa seharusnya lebih kritis wilayah tersebut. Kritis terhadap dirinya, terhadap kondisi itu. Apapun itu, menurut saya itu sangat banyak yang bisa dilakukan. Apa? Setidaknya ada serial-serial diskusi untuk menyampaikan informasi-informasi yang tidak dilakukan oleh pemerintah supaya masyarakat mengerti. Kebijakan-kebijakan yang baru dikeluarkan, yang dibuat, sosialisasi. Bagaimana menumbuhkan kesadaran kritis, mahasiswa lakukan. Bagaimana menumbuhkan kesadaran lingkungan, gitu ya. General lingkungan itu bisa sampah, ya, bisa pencemaran udara, gitu. Ya, terus bisa lain sebagainya. Berbicara soal, gitu ya. Adakan dialog-dialog dengan aparatur desa. Banyak sebetulnya yang bisa dilakukan oleh mahasiswa.